bila orang soleh walaupun udah mati bisa nolongin orang hidup. Dalilnya la Bukhari Muslim, Nabi Musa 50 jadi usulan orang Nabi yang bukan baru mati tapi udah, bukan lama doang tapi banget. Orang soleh bisa nolongin orang hidup. Begitu. Maka lihat tuh wali-wali songo. Ya Allah, belubet dapat duit gara-gara disewa orang Al-Makmur Zara wali songo. Walinya udah mati, yang dagang di Tuban, kuliah di UGM anaknya jadi sarjono. Orang udah mati masih bisa ngasih makan. Lah kita masih hidup bingung bayar sekolah anak. Ada masalah pada kita. Orang udah wafat itu kalau orang soleh bisa nolongin. Maka ziarah sama orang soleh, jangan kagak. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ziarah. Man zara aliman faka'anna mazarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah sama orang soleh, orang alim, hidup atau mati, sama dengan jarah kepadaku. Kata Nabi, siapa yang jarah kepadaku berhak mendapatkan syafaatku. Maknanya siapa yang ziarah ke orang alim, dia dapat syafaat dariku, hidupnya makin berkah. Yang dagang aja berkah di situ doang. Jarah juga kagak, dagang doang. Begitu dagang aqua dong, dagang aqua sama jagain sendal. Bener nggak? Begitu hidup berkat wali. Begitu udah matinya, kalau Allah ngasih rahmat kayak begitu. Nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh begitu. Begitu. Jangan dikata ngapain ziarah ama wali songo, ngapain. Yang ziarah wali songo itu orang mengerti ajaran agama. Yang nyalahin itu pangkatnya wali, yang nyalahin ziarah wali songo tuh namanya wali songong. Apaan? Kagak ngaji Bahjatul Wasail, kagak ngaji, bisanya nyalahin mulu, nyalahin. Nih kita udah ngaji tuh 50 jadi berapa? 5. Berkat usulan orang udah mati. Nabi Musa. Begitu. Bermanfaat buat kita. Orang soleh tuh bermanfaat. Begitu, bermanfaat. Orang Arab aja tuh, ya Allah, berapa dapat devisa? Yang kadang devisa aja keliru tuh. Devisa. Begitu, dapat duit karena ada Nabi. Begitu, benar enggak? Innallaha subhanahu wa ta'ala qad haramal ardo an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu haramkan bumi untuk menelan jasadnya para nabi. Ngancur, hidup. Para nabi orang soleh tuh hidup di kuburannya, hidup hayatan barzakhiyatan. Begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam waktu Nabi Isra, Nabi riwayatkan dalam hadis yang sahih, kutemu Musa di kuburannya lagi sholat. Waktu Isra, waktu naik langit, ada di langit lagi. Langit ke-6. Tuh, ruh kalau udah wafat gampang pindah-pindahnya. Tapi kalau masih di badan sulit karena terikat oleh syariat, terikat oleh ruang dan waktu. Ruh tuh begitu. Singkatnya, apa saja yang Nabi sampaikan wajib kita imani. Maka adalah buat para nabi namanya mukjizat, buat para wali namanya karomah. Dan karomah tidak akan keluar daripada mukjizat. Setinggi-tingginya wali
tetap saja kudu ngejalanin syariat. Jangan kagum sama orang punya kelebihan bila tidak ibadah. Ada orang bisa terbang, wih hebat. Kagak, burung kagak sholat bisa terbang. Ada yang bisa jalan di air, kagak hebat. Kodok bisa kodok. Bisa ngilang, setan habis ngagoda orang kreo, ngagoda orang doli, bisa cepet banget. Biasa. Yang kita kagum sama orang yang rajin ngaji, rajin ibadah, kagumin tuh yang kayak begitu. Yang menapaki jalan Nabi Muhammad, kagumi. Yang kayak begitu. Ada teman kita daun jadi duit, kagum. Allah, di kampung ana di Serang banyak orang kampung tuh ambil daun pisang bawa ke pasar jadi duit. Bener nggak? Ya kayak begitu. Oh bener loh temen gue, daun dilinting-linting jadi 50.000. Bohong. Kalau dia bisa di kamar aja, ngapa diunjukin sama orang? Bikin aja duit, beli mobil di rumah di Pondok Indah, kontrakan banyak di Kreo. Kalau dia bisa untuk lihatnya kudu bayar, itu mananya kagak punya duit dia. Kan begitu. Kita jangan kagum yang kayak begitu. Kagum orang demen ratiban, demen ziarah ke orang soleh, demen ngaji, demen tahajud, demen baca dalail. Kagumin tuh yang kayak begitu tuh. Baca sholawat begitu, mau nariahan kayak namanya, mau tijaniyah, sholat fatih. Kagum baru, kagum kalau yang demen ibadah. Yang kayak begitu mah kecil. Yang kayak begitu nggak usah dikagumi. Yang kayak begitu zikir ibadah baru kagum. Karena wali itu syaratnya dua, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kudu beriman, kudu bertakwa. Kalau nggak ada ini jangan percaya. Begitu, kagak percaya. Ada orang ngaku wali, paling wali murid, begitu aja. Jangan kagum yang kayak begitu mah. Jangan kagum. Ibadah enggak, kagak ibadah, jangan percaya. Katanya hebat, kagak. Dia bisa nebak, ya Allah yang kayak begitu pun orang pintar, gua juga bisa. Itu yang kayak begitu kagumin. Ada mbah nih, kata dia. Gua datang sama dia, gua nanya, kata si mbah merem-merem. Kamu ini ada yang benci. Wih, tahu aja si mbah ini, tahu aja. Kata kita, bah, siapa bah, siapa? Merem lagi si mbah. Bukan orang jauh. Wah, yang dagang depan toko saya ini, di Cipulirnya ini, depan saya ini. Bah, namanya siapa? Merem lagi. Takut fitnah. Begitu. Itu sih nggak usah mbah-mbah begitu. Gua juga bisa. Nggak begitu. Menjadi muslim kudu ngomong yang jelas, yang cerdas sedikit. Dia merem tuh simbah. Ada yang benci. Pogo bah, pogo. Borok kita yang dosanya banyak. Ono Nabi Muhammad yang akhlaknya baik, kagak ada dosa. Ada yang benci. Apalagi kita yang dosanya sabrek. Wajar bah. Begitu. Terus bukan hebat, gue juga bisa. Yang mana yang benci? Ini bukan orang jauh. Atau pogo bah, orang Papua, Kreo aja kagak tahu mana mau benci. Yang benci pasti yang dekat. Itu mah nggak perlu dia, kita juga bisa. Jadi yang kayak gitu jangan kagum. Ente dagang aja, yang penting baca ratib. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya ratiban, waktunya maulidan, waktunya ngaji, waktunya dagang. Waktunya mancing. Udah gitu aja. Jangan ribet-ribet hidup ngaji. Jangan kagum yang kayak begitu aja dikata hebat. Kagak begitu, nggak kayak begitu. Yang hebat mau orang demen ngaji, demen ibadah, demen sholawat, demen zikir, demen ziarah, bagus. Yang kayak begitu bagus. Begitu. Jadi yang nggak kayak begitu nggak usah begitu. Amalan pesugihan, iklan di pos kota, mahar 500.000. Itu jelas sugih. Satu orang 500.000, kali aja 1.000 orang. Begitu. Ngapa nggak miliaran dia? Begitu. Jangan. Pikir
Baca aja sendiri tuh ratib haddad, jangan ditinggal. Majlis ratib gencengin, baca sholawat banyakin, minta sama Allah lewat pintu Rasulullah. Begitu singkatnya apa yang disampaikan Nabi benar adanya, wajib kita imani. Jangan percaya sama orang ngelarang ziarah ke wali segala macam, kagak paham. Orang Rasulullah aja ziarah setiap Kamis ke Uhud, ada 70 sahabat Rasulullah, wali banyak. Nabi ngajarin umat tiap Jumat subuh ziarah tuh ke Baqi, 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan di situ. Itu apa? Wali ngajarin kita ziarah ke wali, ziarah. Jangan dibikin susah begitu, jangan. Zikir-zikir, baca tuh ratib haddad, mana dituju plagiat lagi. Ya Allah, jangan percaya yang kayak begitu, baca aja begitu. Sian saya orang, ya Allah, begitu. Saya banyak ditanya, ini bagaimana masa nasab? Aduh, gua puyeng mikirin nasib. Bener nggak? Yang kayak begitu udah jelas masih ditanya juga. Nasib nih belum jelas nih nasib, bener nggak? Yang kayak begitu, gua surga apa kagak? Yang kayak begitu, nasab sendiri aja diurusin. Itu nasab, ya Allah, alul bait diurusin dia. Udah yang udah jelas-jelas yang kayak begitu, ini kagak bener. Udah kita ngaji aja, ngaji biar nggak rusak hati kita, bener nggak? Ngaji biar bener dah. Itu Simtud Duror yang ngarang Habib Alawi lagi, ratib haddad Habib Alawi dituduh bukan Habib lagi. Aduh, ini Syekh Nawawi yang kita baca ini, ya Allah. Jadi kita jangan yang kayak begitu, kagak bener. Kita no comment. Udah kita ngaji aja gitu, ngaji. Ini bukan masalah ini turunan, ya Allah, lagi mikirin tikungan ke kanan ke kiri nih, bingung kita begitu. Ya Allah, udah kita ngaji aja, ngaji biar kita benar selamat dunia akhirat. Ikuti para salaf, ikuti para ulama. Udahlah, mau bagaimana kita hidup. Begitu Syekh Nawawi ini nyarahi karangan Habaib marganya Habsyi, murid Imam Haddad. Begitu, mudah kita biar manfaat ilmu kita, jangan ikutin yang kagak-kagak, biar benar kita. Bahaya dalam hidup kita. Begitu hidup kita ini yang kita harus pikirin. Udah kemana-mana nih akhirnya diadu domba muslim ribut, sian. Yang rusak kita akhirnya, kasihan umat, kasihan. Kalau ada yang bener tuh dari pemerintah, tutup gitu ya, YouTube yang adu domba kayak begini, jadi ribet, akhirnya rusak kita orang. Kasihan nama umat yang awam-awam nih. Kita ngurusin wudhu aja belum beres-beres, bener nggak? Gitu, udah mikirin ini aja. Kita mau singkat kata Habib Zain, apa saja yang disampaikan oleh Nabi benar adanya, wajib kita yakini, kita imani, dan kita ikuti. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau